Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi azmain amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke pertemuan kedua dalam rekayasa perangkat lunak bersama saya Ahmad Fauji MKOM. Pada kesempatan kali ini berisi tentang penjelasan mengenai SDLC, yaitu Software Development Life Cycle. SDLC merupakan singkatan dari Software Development Life Cycle atau kadang disebut juga dengan System Development Life Cycle. Pada pertemuan kali ini, kita juga akan menjelaskan beberapa model SDLC yang sering digunakan. Setelah menyimak video ini, diharapkan kalian dapat memilih metode SDLC yang tepat untuk rekayasa perangkat lunak yang akan kalian lakukan. Baiklah, pada materi pembahasan akan terbagi menjadi dua pembahasan, yaitu pengertian SDLC itu sendiri. Yang kedua adalah model SDLC, mulai dari model waterfall, model prototype, model RID, model iteratif, dan juga model spiral. Mohon untuk diperhatikan dengan seksama. Oke, selanjutnya pada pertemuan pertama sudah saya jelaskan tentang apa itu RPL dan juga apa itu perangkat lunak yang merupakan saling berkesinambungan antar sama lain. Sedangkan pada materi hari ini kita akan mencoba mengembangkan sebuah metode di mana metode itu berfungsi untuk mengembangkan sebuah rekayasa perangkat lunak. Baiklah, pengertian SDLC atau Software Development Life Cycle merupakan sebuah proses pengembangan atau mengubah sebuah sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak sebelumnya, baik yang sudah ada maupun yang belum ada sama sekali. Jadinya untuk SDLC ini teramatlah penting digunakan sebelum kita mengembangkan sebuah perangkat lunak, baik yang sudah ada maupun yang sebelum ada, dengan menggunakan beberapa macam metode. Metode-metode tersebut tidak ada sama sekali, dalam arti tidak ada yang memiliki kekurangan ataupun kelebihan. Tetapi metode tersebut mencerminkan dari beberapa aspek dalam melakukan analisa terhadap sebuah data. Tinggal kita pilih saja kita ingin menggunakan metode mana dalam melakukan SDLC. Oke, secara general untuk SDLC ini dibagi menjadi kurang lebih 10 tahap. Tahap pertama adalah inisialisasi atau biasa disebut juga dengan initialization. Tahapan ini biasanya ditandai dengan pembuatan proposal proyek perangkat lunak dengan adanya inisialisasi. Selanjutnya, SDLC secara umum adalah pengembangan konsep sistem, yaitu sistem konsep development. Mendefinisikan lingkup konsep termasuk dokumen lingkup sistem, analisa manfaat biaya, manajemen rencana, dan pembelajaran kemudahan sistem. Ini kita kembangkan dari sebuah proposal yang sudah kita buat sebelumnya. Setelah pengembangan konsep sistem sudah selesai, di mana mencakup sebuah analisa manfaat biaya, lalu manajemen rencana, dan juga pembelajaran dalam kemudahan sistem, maka berlanjut ke planning ketiga, yaitu perencanaan ataupun planning. Mengembangkan rencana manajemen proyek dan dokumen perencanaan lainnya, menyediakan dasar untuk mendapatkan sumber daya ataupun resource yang digunakan untuk memperoleh solusi. Nah, kita rencanakan dengan baik, kita matang-matang, guna untuk menyediakan dasar untuk mendapatkan sumber daya resource yang dibutuhkan apa saja yang akan kita kembangkan. Selanjutnya masuk ke tahap 4, ada analisa kebutuhan atau requirement analysis, di mana menganalisa kebutuhan pemakai, sistem perangkat lunak ataupun user, dan mengembangkan kebutuhan user membuat dokumen kebutuhan fungsional. Tentunya pada tahap ini sangat diperlukan ketelitian. Kita ingin mendapatkan sebuah data untuk mendapatkan kebutuhan apa saja yang akan didapatkan oleh sebuah user. Jadi pada tahap 4 ini dibutuhkan ketelitian dan juga membutuhkan komunikasi yang baik antara pengguna dan juga pembuat sebuah aplikasi. Setelah semua analisa kebutuhan,
sudah kita dapatkan, maka kita mencoba untuk mendesain atau mentransformasikan kebutuhan detail menjadi kebutuhan yang sudah lengkap. Dokumen desain sistem fokus pada bagaimana dapat memenuhi fungsi-fungsi yang dibutuhkan. Dari desain ini, kita akan melihat gambaran dari analisa kebutuhan yang sudah kita dapatkan dalam bentuk konteks desain, bukan hanya sekedar pemikiran. Selanjutnya, pada tahap nomor 6 ada pengembangan, ada development. Setelah desain sudah ada, rancangan sudah ada, tinggal kita kembangkan atau kita develop. Mengonversi desain ke sistem informasi yang lengkap termaksud bagaimana memperoleh dan melakukan instalasi lingkungan sistem yang dibutuhkan, membuat basis data dan mempersiapkan prosedur kasus pengujian, mempersiapkan berkas dan file pengujian, pengkodean, pengoptimalisasian, memperbaiki dan membersihkan program dan juga peninjauan pengujiannya. Jadinya pada tahap pengembangan ini berdasarkan dari desain yang sudah kita buat, di mana desain itu adalah hasil dari analisa sebuah kebutuhan. Setelah kita desain, pada ke tahap 6 ada pengembangan ya. Selanjutnya ke tahap 7 ada integrasi dan juga pengujian. Mendemonstrasikan sistem perangkat lunak bahwa telah memenuhi kebutuhan yang dispesifikasikan pada dokumen kebutuhan fungsional dengan diarahkan oleh staf penjamin kualitas atau quality assurance dan user menghasilkan laporan analisa pengujian. Nah, diperlunya adalah integrasi atau pengujian sebelum perangkat lunak ini dinikmati oleh end user, maka harus diujikan terlebih dahulu setelah dikembangkan. Dan bagian untuk mengujikan adalah quality assurance. Selanjutnya adalah implementasi, termaksud pada persiapan implementasi. Implementasi perangkat lunak pada lingkungan produksi atau lingkungan pada user dan menjalankan resolusi dari permasalahan yang teridentifikasi dari fase integrasi dan juga pengujian. Bahwa setelah ada pengujian, kita setelah sudah yakini sudah benar ataupun sudah baik, tidak ada masalah, lalu kita lakukan implementasi ke tahap 8 atau apa yang sudah kita ujikan sebelumnya langsung kita terapkan pada sebuah sistem perangkat lunak. Selanjutnya, tahap 9 itu adalah disposisi, yaitu mendeskripsikan aktivitas akhir dari pengembangan sistem dan membangun data yang sebenarnya sesuai dengan aktivitas user. Nah, setelah sudah selesai semua, setelah diterapkan, maka perlu diadakan disposisi atau mendeskripsikan aktivitas akhir dari pengembangan, apakah sudah sesuai ataukah masih belum sesuai dari apa yang akan digunakan oleh si user. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari model-model dari SDLC. Di antaranya adalah model waterfall. Model SDLC air terjun atau waterfall sering juga disebut dengan model sequential linear atau sequential linear, atau juga bisa disebut dengan alur hidup klasik, classic life cycle. Model air terjun ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau teruntut dimulai dari analisa, lalu kita mencoba mendesain, lalu pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung support ya. Berikut adalah gambar-gambar yang akan disediakan oleh model waterfall. Mulai dari analisa kebutuhan perangkat lunak ya, di mana proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk mempersifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada tahap ini perlu untuk didokumentasikan, yaitu ada di analisa. Kira-kira apa saja yang dibutuhkan oleh user dalam pengembangan perangkat lunak. Semuanya harus kita dokumentasikan dengan baik dan benar. Selanjutnya masuk ke desain. Desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak, termaksud struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan juga prosedur pengkodean. Tahapan ini mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan ke
representasi desain agar dapat diimplementasikan menjadi program pada tahap selanjutnya. Desain perangkat lunak yang dihasilkan pada tahap ini juga perlu didokumentasikan. Nah, setelah semuanya teranalisa dengan baik, maka mulailah didesain segala macam keperluan dalam bentuk sebuah struktur, ya, karena analisa ini adalah dokumen tertulis, sedangkan penggambarannya dalam bentuk desain. Nah, selanjutnya ada implementasi, ya. Nah, implementasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana adalah penerapan dari pengkodean ataupun perangkat lunak yang sudah siap sebelumnya, kita coba untuk langsung berikan ke end user. Kita implementasikan semua keperluan dalam bentuk analisis yang sebelumnya dalam bentuk analisis dan juga rancangan. Setelah jadi, selanjutnya kita implementasikan apa yang sudah kita buat sebelumnya. Dalam tahap implementation sangat perlu sekali adalah testing. Ya, di mana testing ini adalah pengujian fokus pada perangkat lunak dari segi logis, ya, dan fungsional, dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan atau error dan juga memastikan keluaran dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Setelah kita coba mengimplementasi, dan harus kita ujikan nih, kira-kira dari end user ini ada masalah atau tidak. Selanjutnya, di masa percobaan, setelah tidak ada masalah sama sekali, sudah berjalan dengan baik, perlu adanya perawatan atau yang disebut dengan maintenance. Ya, maintenance tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak mengalami perubahan ketika sudah dikirim ke user. Perubahan bisa terjadi karena adanya kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi pada saat pengujian, dan perangkat lunak harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Tahapan pendukungan atau pemeliharaan dapat mengulang proses pengembangan, mulai dari analisa spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak yang sudah ada, tapi tidak untuk membuat perangkat lunak baru. Jadinya maintenance ini biasanya akan muncul ketika sudah terimplementasi dan juga sudah pengujian, bahwa ada poin-poin tertentu yang misalkan tertinggal, maka akan dimasukkan ke dalam proses maintenance. Dalam model waterfall ini bentuknya terstruktur, ya, artinya kita tidak boleh melaksanakan secara dari atas ke bawah ataupun dari tengah ke atas dan juga tengah ke bawah. Dia terstruktur dari analisa, desain, implementasi, testing, dan juga maintenance. Dari kenyataan yang terjadi, sangat jarang model waterfall ini dapat dilakukan sesuai alur karena sebagai berikut. Perubahan spesifikasi perangkat lunak terjadi di tengah alur pengembangan. Sangat sulit bagi pelanggan untuk mendefinisikan semua spesifikasi di awal alur pengembangan. Pelanggan seringkali butuh atau prototipe untuk menjabarkan spesifikasi kebutuhan lebih lanjut. Pelanggan tidak mungkin bersabar mengakomodasi perubahan yang perlu di akhir alur pengembangan. Nah, kelemahan dari model waterfall adalah ketika menganalisis sebuah kebutuhan, si user tidak memberikan permasalahan secara utuh. Bisa jadi ketika sudah tahap desain, maka ada penambahan-penambahan yang sekiranya dilupakan oleh user, sehingga kita harus balik lagi ke tahap analisa lagi. Nah, seperti itu. Bila kebutuhan data dianalisis selama data ini tidak lengkap ataupun masih sering berubah-ubah, maka akan terjadi perubahan pada desain maupun saat implementasi. Maka dalam waterfall ini, bila ada perubahan secara tahap, masuknya ke dalam maintenance. Nanti siklus ini akan kembali lagi ke atas. Dengan berbagai kelemahan yang dimiliki oleh model waterfall, model ini telah menjadi dasar dari model-model yang lain dalam melakukan perbaikan model pengembangan perangkat lunak. Model dari waterfall tersebut sangat cocok digunakan kebutuhan pelanggan, ya, sangat dipahami kemungkinan terjadi perubahan kebutuhan selama pengembangan perangkat lain kecil. Hal positif dari metode waterfall adalah struktur tahap pengembangan sistem jelas, dokumentasi dihasilkan di setiap tahap pengembangan, dan sebuah tahap dijalankan setelah tahap sebelumnya selesai dijalankan atau tidak ada tepuk tindih dalam pelaksanaannya. Sangat terstruktur sekali. Bahwa kesimpulannya adalah model waterfall ini adalah model SDLC yang sangat sederhana dan cocok untuk mengembangkan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. Artinya nilainya sudah konstan dan juga
tetap ketika kita masuk dari segi analisis. Selanjutnya ada apa lagi? Selanjutnya ada yang namanya model prototype. Ya, model prototype. Sering pelanggan atau customer membayangkan kumpulan kebutuhan yang diinginkan tapi tidak bisa dispesifikasikan secara detail dari segi masukan input, baik proses maupun keluaran. Di sisi lain, seorang pengembang perangkat lunak harus menspesifikasikan sebuah kebutuhan secara detail dari segi teknis di mana pelanggan sering kurang mengerti mengenai hal teknis ini. Nah, pertama kita listen to customer, artinya mendengarkan dulu nih kemauan dari customer. Kira-kira dia ini membuat aplikasi seperti apa. Terkadang permasalahannya si user ini atau customer ini tidak bisa menyampaikan secara detail terhadap poin-poin yang akan dibuatkan sebuah perangkat lunaknya. Nah, pada model prototype dapat digunakan untuk mengembangkan ketidakpahaman pelanggan mengenai teknis dan memperjelas spesifikasinya, kebutuhan yang diinginkan pelanggan kepada pengembang perangkat lunak. Jadi sangat cocok sekali pada model prototype ini digunakan untuk sebagai solusi di mana kita menemukan customer yang notabene dalam menyampaikan sebuah informasi sangat tidak jelas. Artinya selalu mengalami perubahan ketika sudah disepakati sebelumnya. Model prototype dimulai dari mengumpulkan kebutuhan pelanggan terhadap perangkat lunak yang akan dibuat. Lalu dibuatkan program prototipe agar pelanggan lebih terbayang dengan apa yang sebelumnya diinginkan. Ya, jadinya setelah kita mendengarkan dari si customer, kita akan membuat sejenis prototipenya atau gambarannya, apakah sudah sesuai ataupun belum. Program prototipe biasanya merupakan program yang belum jadi. Program ini biasanya menyediakan tampilan dari simulasi alur perangkat lunak sehingga tampak seperti perangkat lunak yang sudah jadi. Program prototipe ini dievaluasi oleh pelanggan atau user sampai ditemukan spesifikasi sesuai dengan keinginan pelanggan user. Jadinya, untuk pelanggan yang notabene tidak dapat mendeskripsikan sebuah permasalahan dengan baik, maka model prototipe ini sangat cocok digunakan untuk user bertipe customer seperti itu. Jadinya kita beri prototipenya apakah sudah sesuai dengan keinginan dia. Kadang-kadang apa yang dia inginkan itu tidak bisa diimplementasikan dengan kata-katanya. Lalu ada mockup, ya, build atau revise atau mockup. Suatu yang digunakan sebagai model, desain yang digunakan untuk mengajar, demonstrasi, evolusi desain, promosi ataupun keperluan lain. Sebuah mockup disebut sebagai prototipe perangkat lunak jika menyediakan atau mampu mendemonstrasikan sebagai besar fungsi sistem perangkat lunak dan memungkinkan pengujian desain sistem perangkat lunak. Iterasi terjadi pada pembuatan prototipe sampai dengan keinginan pelanggan atau customer user. Nah, ini ya, mockup itu bisa dibilang sebuah prototipe yang sudah dikembangkan ketika sudah mendapatkan informasi dari si customer. Model prototipe juga memiliki kelemahan, ya, pelanggan dapat sering mengubah-ubah atau menambahkan spesifikasi. Ya, kalau udah jadi seperti ini, tiba-tiba ada yang berubah lagi, nanti jadi lagi, ada yang berubah lagi. Ya, pengembangan lebih sering mengambil kompromi dengan pelanggan untuk mendapatkan prototipe dengan waktu yang cepat, sehingga pengembangan lebih sering melakukan segala cara guna menghasilkan prototipe untuk didemonstrasikan. Ya, jadi kekurangannya ketika sistem terus berubah, maka prototipe pun juga harus dilaksanakan ataupun dikerjakan mengikuti sesuai dengan customer. Permasalahan dapat terjadi pada model prototipe. Hal ini dapat diatasi dengan melakukan perjanjian antara pengembang perangkat lunak dengan pengguna. Model prototipe hanya digunakan untuk mendefinisikan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, tapi tidak untuk seluruh proses pengembangan seluruh sistem perangkat lunak. Jadi kesimpulannya, model prototipe cocok digunakan untuk menggali spesifikasi kebutuhan pelanggan secara detail. Ya, termasuk lebih detail, tetapi resikonya tinggi terhadap membengkaknya biaya dan waktu proyek karena terjadinya perubahan-perubahan data yang harus dilakukan oleh si pembuat aplikasi. Nah, tentunya untuk prototipe ini cocok sekali digunakan bagi customer yang selalu merubah-rubah ataupun berganti-ganti sebuah sistem, dan kita sebagai seorang pengembang perangkat lunak dapat menyajikan bentuk prototipenya kepada user tersebut atau gambarannya agar lebih jelas.
Selanjutnya ada Rapid Application Development atau RAD. Ya. Rapid Application Development atau RAD adalah model proses pengembangan perangkat lunak yang bersifat inkremental, terutama untuk waktu pengerjaan yang pendek. Model RAD adalah adaptasi dari model air terjun ya atau waterfall dalam kecepatan yang sangat tinggi dengan menggunakan model air terjun untuk mengembangkan setiap komponen perangkat lunak. Jika kebutuhan perangkat lunak dipahami dengan baik dan lingkup perangkat lunak dibatasi dengan baik, sehingga tim dapat menyelesaikan pembuatan perangkat lunak dengan waktu yang pendek. Namun, RAD membagi tim pengembangan menjadi beberapa tim untuk mengerjakan beberapa komponen. Masing-masing tim pengerjaan dapat dilakukan secara paralel. Berikut adalah contoh RAD. Jadinya ini adalah pengerjaan secara bersamaan atau dikeroyokan. Dari tim satu ya sama aja mengerjakannya. Business model, data modeling. Ketika ada perubahan, maka mungkin bisa disupport oleh tim 2 dan juga tim 3. Artinya pekerjaan ini akan diselesaikan secara singkat karena sifatnya digotong royong dengan konsep yang sudah dipahami sebelumnya. Lalu dalam pemodelan bisnis, ya pemodelan yang dilakukan untuk memodelkan fungsi bisnis untuk mengetahui informasi apa yang terkait dengan program bisnisnya, informasi apa saja yang harus dibuat, siapa yang harus membuat informasi, lalu bagaimana alur informasi itu, proses apa saja yang terkait dengan informasi tersebut. Itu adalah pemodelan bisnis atau business modeling. Selanjutnya, turun ke pemodelan data atau data modeling. Memodelkan data apa saja yang dibutuhkan berdasarkan pemodelan bisnis dan mendefinisikan atribut-atributnya beserta relasinya dengan data yang lain. Nah, di sini adalah data modeling mendapatkan sebuah informasi atau sebuah data dari hasil model bisnis yang sudah dipaparkan sebelumnya. Lalu ada pemodelan proses. Ya, proses modeling yaitu mengimplementasikan fungsi bisnis yang sudah didefinisikan terkait dengan pendefinisian data. Lalu pembuatan aplikasi, ada aplikasi generator, yaitu mengimplementasikan pemodelan proses dan data menjadi program. Model RAD sangat menganjurkan pemakaian komponen yang sudah ada jika memungkinkan. Nah, setelah sudah dibuat atau dibuat berdasarkan dari jenis bisnis yang dijalankan, dan datanya sudah didapat, lalu proses modelingnya sudah kita temukan, alur dari sistem yang sedang berjalan sudah kita temukan, lalu kita buat aplikasi generate-nya, lalu kita uji coba dan juga kita lakukan pergantian bila ada sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kemauan si user. Dalam model RAD ini memiliki beberapa kelemahan, di antaranya untuk pembuatan sistem perangkat lunak dengan skala besar, maka model RAD akan memerlukan sumber daya manusia yang cukup besar ataupun membutuhkan orang yang sangat banyak. Jika tidak ada persetujuan untuk mengembangkan perangkat lunak secara dengan cepat, maka proyek dengan model ini akan gagal karena akan bingung mendefinisikan kebutuhan pelanggan. Jika sistem perangkat lunak yang akan dibuat tidak bisa dimodulkan atau dibagi-bagi, maka RAD ini nggak bisa dapat kita laksanakan. Artinya tidak dapat dibagi tugas, walaupun buat aplikasi ini secara mandiri atau sendiri. Model RAD tidak cocok digunakan untuk sistem perangkat lunak yang memiliki resiko teknis sangat tinggi, misalnya penggunaan teknologi baru yang belum dapat dikenal dan dikuasai oleh orang lain. Karena untuk mendapatkan datanya sangat minim sekali, gitu ya. Perlu adanya analisa yang lebih mendalam. Model RAD ini sangat cocok nih ketika kita mendapati beberapa kriteria proyek. Misalkan anggota tim sudah berpengalaman mengembangkan perangkat lunak. Pengembang sudah memiliki komponen-komponen sistem yang bisa digunakan kembali pada proyek tersebut. Pada dasarnya, konsep model RAD ini muncullah model-model yang berdasarkan pada memodifikasi model RAD. Misalkan sebagai berikut, pengembangan perangkat lunak atau agile software, di mana interaksi antara anggota tim dan pelanggan dianggap sebagai hal yang penting, lebih dari perangkat ataupun proses pengembangan perangkat lunak. Hal ini ditujukan agar pengembangan bersifat sangat tangkas dan menangani perubahan yang terjadi. Selanjutnya, kita masuk ke model iteratif. Model iteratif mengkombinasikan proses-proses pada waterfall ya dan juga iteratif pada model prototype.
Ya, kita itu menggabungkan antara waterfall dan juga prototype. Model incremental akan menghasilkan versi-versi pengaturan lunak yang sudah mengalami perubahan fungsi untuk setiap pengembangannya. Nah, di sini jelas model incremental ya atau iteratif dibuat untuk mengatasi kelemahan dari model waterfall yang tidak diakomodasikan iterasi dan mengatasi kelemahan dari metode prototype yang memiliki proses terlalu pendek dan setiap iteratif prosesnya tidak selalu menghasilkan produk. Bisa jadi hanya prototype ya. Lalu model incremental sangat cocok digunakan jika staf yang dimiliki memiliki pergantian atau turnover yang tinggi sehingga staf tidak dapat terus ikut dalam mengembangkan bakat lunak. Mekanisme tahap incremental perlu direncanakan terlebih dahulu agar hasil produk dan pengembangan setiap tahap increment menjadi lebih baik. Jadinya model iteratif ini adalah gabungan ya dari model waterfall dan juga model prototype guna untuk melengkapi kekurangan satu sama lain. Selanjutnya kita masuk ke dalam model spiral. Model spiral memasang iteratif pada model prototype dengan kontrol dan aspek sistematik yang diambil dari model air terjun. Model spiral menyediakan pengembangan dengan cara cepat dengan perangkat lunak yang memiliki versi yang terus-menerus bertambah fungsinya. Nah, dia akan terus mengikuti alur ketika ada perubahan dari planning, lalu resiko analisa, lalu kita mulai engineering, customer dan rilis, customer evaluasi. Ketika ada perubahan masuk lagi ke planning lagi dan seterusnya. Pada iterasi awal maka yang dihasilkan adalah prototype, sedangkan pada iterasi akhir yang dihasilkan adalah perangkat lunak yang sudah lengkap. Model spiral dibagi menjadi beberapa kerangka aktivitas atau disebut juga dengan wilayah kerja. Banyak wilayah kerja biasanya di antara 3-6 wilayah sebagai berikut. Ya, masing-masing memiliki perbedaan, yaitu customer communication. Ini ya, customer komunikasi yang pertama atau komunikasi dengan pelanggan. Aktivitas ini diperlukan untuk membangun komunikasi efektif antara pengembang dan juga antar pelanggan. Ya, kita diskusikan antara pengembang dan juga pelanggan. Selanjutnya masuk ke planning atau perencanaan. Aktivitas ini direncanakan untuk mendefinisikan sumber daya, waktu, dan informasi yang terkait dengan proyek. Kira-kira dapat dikerjakan berapa lama, apa saja source apa saja dibutuhkan, maka masuk ke dalam planning. Setelah planning sudah ada, maka masuk ke dalam risk analysis, yaitu analisa risiko. Aktivitas ini diperlukan untuk memperkirakan risiko dari segi teknis maupun manajemen. Kira-kira risiko apa aja yang akan terjadi dalam pembangunan sebuah sistem ini, baik dari sisi user maupun dari sisi development. Selanjutnya ada yang namanya rekayasa atau engineering. Aktivitas ini diperlukan untuk membangun satu atau lebih representasi dari aplikasi perangkat lunak, dapat juga berupa prototype. Jadinya engineering ini lebih ke arah prototype ataupun contoh dari aplikasi yang akan dijalankan ataupun yang akan dilaksanakan pada sebuah sistem. Lalu konstruksi dan peluncuran ya, atau construction and release. Aktivitas ini dibutuhkan untuk mengkonstruksi, menguji, melakukan instalasi dan menyediakan dukungan terhadap user. Selanjutnya masuk ke customer evaluation atau evaluasi pengguna. Pada tahapan ini untuk mendapatkan umpan balik berdasarkan evaluasi representasi perangkat lunak yang dihasilkan pada proses rekayasa atau implementasi pada tahap instalasi. Sehingga dapat diartikan bahwa model spiral cocok digunakan untuk pengembangan aplikasi dengan skala besar, tetapi target waktu dan biaya tidak terlalu mengikat. Oke, terima kasih atas materi hari ini. Semoga bisa dipahami dan bisa menggunakan SDLC mana yang saja yang cocok digunakan ketika kalian nanti bertemu oleh beberapa user yang memiliki kriteria atau keinginan yang berbeda-beda. Baik, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.